Kita bahas lebih dalam terkait pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk korban bencana Sumatera. Bersama Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari dan dosen Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Indonesia Hendrikus Andi Simarmata. Selamat malam Pak Andi juga Pak Muhari. Malam, Mbak Priska. ya, ya. Pak Andi. Selamat Malam, Pak malam. Mari. Saya ke Pak Muhari dulu. Sebenarnya untuk proses pembangunan hunian sementara yang terkini progresnya seperti apa sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto? Ya, untuk progres pembangunan hunian sementara yang saat ini sudah berjalan, ini untuk Sumatera Barat itu sudah di 6 kabupaten kota, pesisir selatan 50 kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kota Padang. Nah, ini hampir semuanya ini sudah mulai bangunan fisik, mulai dari pengecoran lantai dan lain-lain. Ada beberapa step sebelumnya untuk Sumut itu juga sudah mulai di Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Aceh itu Aceh Utara, Aceh Tengah, Benar Meriah, Pidi Jaya, Gayo Lues, dan Pidi. Ada beberapa tahapan, Mbak Friska. Pertama, tentu saja kita pastikan bahwa lahan hunian sementara dan nantinya juga lahan hunian tetap itu tidak berada di kawasan yang terdampak saat ini maupun yang berpotensi terdampak di masa depan. Untuk yang terdampak saat ini, kita juga didukung oleh BRIN sudah melakukan analisis citra satelit kawasan yang terdampak saat ini seluruh provinsi, Sumbar, Sumut, dan Aceh, sehingga kita mengoverlay titik-titik yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Kemudian jika memang titik di luar kawasan terdampak saat ini, kita juga menambah rekomendasi dari Badan Geologi dan BMKG terkait dengan potensi bencana geohidrologi. Nantinya apakah kawasan Ya. ini aman atau tidak. Nah, ketika ini sudah ada dan ini juga tidak memerlukan waktu lama karena masing-masing BMKG dan Badan Geologi juga sudah punya data untuk itu. Kami menerima rekomendasi kalau itu sudah bisa, artinya sesuai peruntukan lahannya nanti tidak merupakan lahan yang terdampak saat ini dan tidak berpotensi terdampak di masa depan. Nah, Ya. ini yang sudah kita mulai di beberapa kabupaten kota itu. Ya, Nah, Pak Muhari, saya izin tanya dulu. Karena Pak Presiden kan bilang targetnya ini 1 bulan. Nah, 1 bulan ini berapa yang bisa dijanjikan untuk dibangun Huntara? ini kita harapkan seluruh kabupaten kota yang memang membutuhkan nantinya hunian sementara ini karena tidak semua kabupaten kota terdampak ini akan membutuhkan hunian sementara. Ya, Ada beberapa kabupaten kota yang tidak ada pengungsi, maka itu tidak akan memerlukan hunian sementara atau hunian tetap. ya, Nah, untuk kabupaten kota yang memang kawasan terdampaknya warganya banyak mengalami kerusakan rumah, khususnya rumah rusak berat dan rumah hanyut sama sekali. Nah, ini yang kita harapkan di akhir Desember ini semua kabupaten kota yang terdampak yang memang memerlukan hunian sementara dan hunian tetap itu sudah mulai melakukan pembangunan Huntara. Dan ini tentu saja tidak kita lepas. BNPB sudah melakukan pendampingan karena ada kajian R3P namanya, Rencana Pembangunan dan Pemulihan Kawasan Pasca Bencana. Nah, di sini ada kajian mitigasi, kemudian kesesuaian lahan, status lahan di ATR BPN, dan seterusnya. Dan ini sudah berlangsung. Besok juga Kepala BNPB akan memimpin rapat besar ya. 3 provinsi, gubernur dan bupati wali kota, untuk memastikan inisiasi lahan dan Ya. berapa jumlah warga calon penerima manfaat. Nah, ini Oke. juga harus karena berkaitan dengan jumlah unit yang akan kita bangun Ya, nantinya, Mbak. jadi jumlahnya ini masih didata lebih lanjut. Nah, Pak Andi sambil mendata pemerintah lewat BNPB, sebenarnya untuk menentukan mana atau berapa yang layak diberikan Huntara, mana yang misalnya rumah rusak yang masih bisa dibangun kembali, itu bagaimana langkah yang harus cermat betul dihitung pemerintah? Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan Bapak dari BNPB, pendataan itu memang menjadi penting ya. Jadi kita melihat dari jumlah pengungsi dan juga dari kerusakan rumahnya.
Tetapi yang mungkin perlu disampaikan ke BNPB adalah informasi tentang penilaian kerusakan lingkungan yang mungkin dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ya. Jadi seberapa besar yang rusak bukan hanya bangunan rumah, tapi jasa lingkungan di sekitarnya. Oh, Karena nanti harus dicari dulu sumber airnya nanti gimana, pengolahan sanitasi limbahnya gimana, termasuk juga koneksi listrik ya. Jadi hal-hal basic itu yang harusnya diinfokan dari sekian desa, saya rasa di data itu hampir 100-an ribu pengungsi, dari berapa rumah yang rusak berat, itu di lokasinya yang mana, itu harus dibuat tipologinya. Sehingga tadi betul perlu ada prioritas-prioritas utama ya, tetapi memang waktu sangat mepet sehingga kemudian BNPB harus bisa mengorkestrasi berbagai kementerian untuk itu. Tetapi yang paling penting sekarang dari kerusakan lingkungan itu, saya melihat ada dua tipologi nih yang penting. Pertama pada lahan yang datar. Pada lahan yang datar itu umumnya di Aceh Tamiang itu besar sekali. Sebelum bencana pola permukimannya itu memita atau linear atau ribbon city. Sehingga kemudian dia sangat tergantung dengan jalan. ya. Nah, nanti penetapan hunian sementara itu nanti harus dilihat dulu endapan lumpur, apakah nanti ada sampah itu seberapa tebal, Ya. sehingga kemudian eksekusi terkait utilitas dasarnya bisa lebih cepat. Termasuk juga penggunaan material rumahnya, apakah Ya. menggunakan tenda saja atau nanti menggunakan knockdown atau bahan-bahan yang ada di situ ya. Nah, Ya. tetapi yang kedua yang paling penting tipologi pada lahan berbukit atau berlereng yang ada di daerah Sibolga dan sekitarnya. Karena di situ kita harus hati-hati pada tingkat kerapuhan apa itu namanya tanahnya ya. Tanah Jadi ya. harus ada penyelidikan geologi yang membantu nanti lokasi-lokasi mana walaupun dia huntara yang aman sambil menunggu lokasi huntap yang akan ditetapkan dan proses pembangunan huntapnya. Nah, untuk menimbang tadi lahan datar seperti di Aceh Tamiang, lalu lahan berbukit di Sibolga dan sekitarnya, Pak Muhari, sejauh ini bagaimana koordinasi dengan lintas kementerian? Tadi Pak Andi juga kan sudah bilang bahwa harus ada juga data bagaimana daya dukung lingkungan setelah bencana terjadi. Bagaimana jasa lingkungan itu harus jadi perhatian karena nantinya kan warga yang tinggal di sana harus dihitung juga faktor risikonya seperti apa, Pak Muhari? Eh, Pertama, prinsipnya ketika kita berbicara relokasi atau lokasi hunian sementara yang sebagian besar diantaranya nanti akan menjadi lokasi hunian tetap dengan konsep rumah tumbuh ya. Ini tentu saja prinsip utama kita ini tidak hanya memindahkan orang, tetapi memindahkan hidup dan penghidupan. Ya. Nah, dalam konteks ini, ketika kita berbicara memindahkan hidup dan penghidupan, selain tadi saya sampaikan analisis risiko bencana tidak hanya saat ini, tetapi juga potensi risiko di masa depan, kita tentu saja harus paham bahwa bencana adalah peristiwa berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Ini yang kemudian BNPB juga tidak sendiri, ada Badan Geologi, ada BMKG, ada pakar-pakar dari universitas di lokasi, misalkan Aceh ini kita akan membawa Universitas Kuala, di Sumbar kita membawa UNAN yang memang sudah memiliki kajian-kajian lingkungan terkait dengan kesesuaian lahan dan seterusnya. Jadi tahapan ini tidak kita lewati, tentu saja Ya. tadi masukan yang sangat baik dari Pak Andi dan kita catat dan kita perhatikan. Tetapi ini memang menjadi konsen kita sehingga benar-benar saudara-saudara kita yang nantinya pindah ke tempat baru terkait dengan Fasum, Fasos, Faskes, Fasdik dan seterusnya, Ya. terutama saja kebutuhan dasar ya, air dan listrik dan seterusnya terutama, dan juga alat berkomuter nantinya. Tempat dia bekerja awalnya di tempat lahan terdampak, kemudian ada berjarak mungkin 5 kilo, 10 kilo ke lahan baru, ini juga akan kita pikirkan. Ada contoh yang bagus, relokasi kawasan pasca erupsi Semeru tahun 2021 Ya. yang juga kita hadapi dengan Fasum, Fasos, Faskes dan seterusnya. Ya. Jadi ini
sudah merupakan SOP tahapan-tahapan yang akan kita lakukan, Mbak Friska. Seperti yang Pak Muhari tadi bilang, tidak hanya memindahkan orang berapa jumlahnya, tapi juga memindahkan hidup dan juga penghidupan. 1 bulan ini apa yang bisa dilakukan secara cepat, Pak Andi? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali.